di dalam darah atau ketika dibuka kehidupan dan nama kita ada tercatat di situ, kita akan masuk surga. Tapi kalau nama kita tidak tercatat di buku kehidupan yang dibuka tadi, baru kita dilemparkan ke dalam lautan api. Walaupun kita berbuat dosa, walaupun kita mungkin melakukan kesalahan dan kita melakukan dosa yang kita mungkin belum bertobat, tapi kalau nama kita ada tercatat di buku kehidupan kita pasti masuk surga. Itu hanya yang urutan kedua. Kalau kita masih ada melakukan dosa, itu nanti nomor 2 di dalam buku yang urutan nomor 2. Nah, itu nanti ada pengampunan. Nah, ketika kita datang kepada Tuhan, kita datang mengampuni atau kita datang kepada Tuhan minta ampun, itu juga hal yang kedua. Tapi intinya kita masuk surga, semua orang percaya seperti yang Dai Panjaitan tadi bilang, semua kita orang yang percaya hidup di dalam Kristus masuk surga. Tidak ada dari kata lain. Tapi yang kita tidak, orang yang percaya yang tidak masuk surga itu kalau tidak namanya tercatat di buku kehidupan. Nah, mungkin seperti itu aku biar bisa lebih jelasnya, lebih simpelnya. Iya, terima kasih buat itu Tambunan. Sama itu. Terima kasih Bang Tambunan buat tambahannya. Bang, aku punya pertanyaan nih Bang Dedi. Terkadang kan kita udah mau menentukan tujuan hidup kita gitu kan, misalnya itu di dalam satu pekerjaan gitu kan, nah tapi Tuhan gagalkan gitu kan. Jadi menurut Abang bagaimana cara kita itu dapat mengetahui kehendak Tuhan tentang tujuan hidup kita itu gitu Bang? Oke, bagaimana cara kita untuk mengetahui tujuan kita dan Tuhan? Nah, itu yang pertama adalah seperti yang tadi firman Tuhan katakan, bahwa cara yang pertama ketika kita ingin mengetahui kehendak Tuhan, pikiran Tuhan dari kita harus memiliki hubungan yang erat, hubungan yang intim dengan Tuhan, seperti bapa dengan seorang anak. Itu harus memiliki hubungan yang intim, yang erat dengan Tuhan, sehingga kita bisa mengetahui kehendak Tuhan, pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ketika kita bicara kepada Tuhan, kita bicara melalui doa. Nah, ketika kita membaca firman, itu Tuhan berbicara kepada kita melalui firman. Makanya kalau kita ingin memiliki atau mengetahui kehendak Tuhan melalui pekerjaan yang ingin saya lakukan, dekatlah kepada Tuhan, berbicaralah kepada Tuhan. Tuhan berbicara kepada manusia melalui firman-Nya, dan manusia berbicara kepada Tuhan melalui doa. Serahkan semua permohonan doamu kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Jadi cara bagaimana kita untuk mengetahui tujuan hidup kita di dalam Tuhan, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan, hidup di dalam Tuhan, ya, dan terus bergaul karib di dalam Tuhan, sehingga kita mengerti akan tujuan Dia. Dan ketika Tuhan, ketika sudah kita berdoa, kita sudah menunggu doa, ya kan, ada 3 jawaban doa, yaitu Tuhan berikan, kan, langsung Tuhan berikan. Yang kedua adalah jawaban doa adalah tidak, dengan tidak. Ketika kita dikatakan tidak bukan pekerjaan itu anakku yang diberikan kepadamu, dan kita nggak bisa mengelak, kita harus berserah mengandalkan Tuhan di dalam. Dan jawaban doa yang ketiga adalah tunggu, kita tunggu gitu. Nah, di dalam setiap perjalanan kehidupan kita, bila kita menunggu waktunya Tuhan, bila kita menunggu waktu setiap jawaban Tuhan di dalam doa-doa kita harus serahkan semua kepada Tuhan, dan kita memohon pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, supaya Tuhan itu memberikan suatu hikmat, suatu pengertian kepada kita, bahwa ini loh yang mau Tuhan tunjukkan pekerjaan untukmu, ini loh anakmu pekerjaan yang mau Tuhan tunjukkan kepada kau. Jadi kita harus berserah, bergantung kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan gitu. Jadi kalau itu happy ingin mengetahui pekerjaan apa yang mau Tuhan berikan, yaitu harus dekat kepada Tuhan, baca firman, berdoa, dan terus memiliki hubungan dekat dengan Tuhan, dan meminta suatu hikmat lah, hikmat dari Tuhan, bahwa ini loh pekerjaan yang mau Tuhan tunjukkan kepada anaknya. Jadi bagaimana terjawab? Oke Bang, thank you Bang, terjawab. Teman-teman yang lain ada pertanyaan lagi atau mau sharing? Saya ulangi kembali ya teman-teman, tema kita hari ini yaitu menggenapi tujuan hidup.
Nats Alkitabnya tertulis di Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Tuh, kira-kira ada nggak pertanyaan? Jadi mau tanya satu lagi boleh? Boleh. Kak Ira, silakan kakak. Iya, ini kan berhubung ayah 2 bulan yang lalu baru meninggal. Terus kalau saya selalu bawa dalam doa ayah biar seperti diterima di sisinya gitu. Apakah doa-doa yang saya panjatkan itu sia-sia? Ada yang bisa bantu menjawab? Mungkin. Gimana tadi itu? Itu kan ayah baru meninggal, bapak baru meninggal 2 bulan yang lalu. Terus itu saya kan sering berdoa biar Tuhan tempatkan dia di samping kanannya gitu. Apakah setiap doa yang saya panjatkan itu untuk orang yang sudah nggak ada itu, apakah itu sia-sia gitu? Jadi gini itu, kalau Bapak tua sudah dipanggil Tuhan, berarti itu sudah selesai tandingan atau pekerjaannya di dunia ini. Jadi kalau masalah dia masuk surga tidak, sudah pasti masuk surga. Kalau Bapak tua kan hidup di Tuhan. Karena seperti saya katakan tadi, nah, semua orang yang percaya dengan darah Yesus kita dimenangkan, kita pasti masuk surga. Jadi tidak perlu itu doakan lagi Bapak tua diterima di sisinya, itu hanya kaum seberang. Hanya ketika kita sebelahnya yang berdoa seperti itu ya. Semoga amat baiknya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya mereka doang yang memakai seperti itu. Kalau kita tidak ada. Coba kalau kita meninggal orang tua pasti turut berduka cita, diberikan penghiburan, kekuatan, tapi sudah tenang bersama Bapa di surga. Rest as pin gitu bahasa Inggrisnya, gitu ya, beristirahat dengan tenang. Jadi udah tenang sama Tuhan gitu, tidak perlu didoakan, nggak perlu, tinggal kitanya supaya kita hidup di dalam dunia ini ya, kita harus melakukan bagian kita, tugas kita gitu. Tidak perlu kita mendoakan dia supaya Bapak tua itu diterima di segala. Tapi bukan berarti juga sia-sia, tapi maksud saya tidak perlu, tidak perlu lah istilahnya, tapi bukan berarti sia-sia ya. Kalau kita mendoakan boleh saja sih, tapi kita tidak etik dengan mendoakan mereka lagi gitu. Tidak ada lagi kita mendoakan mereka, hanya sudah cukup waktu di masa hidupnya saja. Mungkin seperti itu. Kalau aku Terima kasih. untuk Ito Irawati, Kristen Protestan atau Kristen Katolik? Kristen Protestan, Pak. Oh, Protestan. Ya kalau misalnya di Kristen Katolik sih, aku juga dari Katolik ya. Begitu kita sama-sama melihat orang yang sudah meninggal, itu mereka berdoa di depan orang yang meninggal gitu ya. Mereka masih berdoa dan mereka masih berkepercayaan bahwa ada kontak ya hubungan antara doa yang mereka sampaikan kepada Tuhan terhadap orang yang meninggal, masih ada hubungan. Tapi kalau misalnya secara Protestan tidak diajarkan bahwa antara hidup antara orang yang sudah mati sama orang yang hidup itu sudah tidak ada kontak kembali, tidak ada hubungan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Dia sudah memiliki kehidupannya tersendiri, jadi tidak ada terkoneksi lagi antara hidup orang yang hidup sama orang yang mati gitu. Ketika kita berdoa untuk orang hidup itu, orang yang mati itu untuk bisa masuk ke dalam surga kepada Tuhan, itu pun sebenarnya sudah tidak ada terkoneksinya gitu ya. Kita itu hanya berdoa hanya kepada Tuhan gitu. Tidak lagi meminta orang yang sudah mati, kita minta kepada Tuhan untuk bisa diterima di sisinya gitu ya. Nah kalau misalnya kita berdoa, banyak orang-orang yang mengatakan pada saat di kuburan gitu dia berdoa untuk orang yang mati ini, mau untuk diserahkan pada Tuhan untuk diterima di sisinya ya. Itu sebenarnya sudah tidak terkoneksi gitu, karena kehidupan antara orang yang mati dan orang yang hidup itu sudah berseberangan gitu, dan tidak ada terkoneksinya gitu ya. Tapi yang kita berdoakan adalah kita mohon pimpinan daripada Tuhan
supaya orang-orang yang hidup itu diberikan kekuatan dan kehiburan yang daripada Tuhan, dan semakin mereka mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, bagaimana dengan orang yang sudah mati? Itu bukan berarti jadi satu bagian kita lagi, itu bukan menjadi satu hak kita lagi untuk meminta Tuhan untuk ditempatkan di sisinya. Tidak, itu udah menjadi bagiannya Tuhan, karena karena mereka sudah meninggal, mereka sudah mati, dan mereka sudah menghadap Tuhan. Dan itulah sudah menjadi kuasanya Tuhan gitu loh. Nah, kita serahkan semuanya kepada Tuhan gitu ya. Nah, ketika kita sudah mengenal Kristus, kita sudah percaya pada Kristus, dan kita hidup di dalam Kristus, dan kita sudah mengalami kelahiran baru. Nah, ketika sudah mati, maka Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nah, itulah keuntungan ketika kita sudah mati itu. Nah, yang dikatakan oleh Paulus itu seperti itu. Itulah keuntungan ketika aku sudah mati, yaitu apa? Aku masuk surga, tugasku sudah selesai. Apa yang sudah aku lakukan di dunia ini ketika aku hidup itu sudah selesai, dan ketika saatnya nanti aku sudah menghadap kepada Tuhan, dan itu menjadi satu keuntungan bagiku, karena aku sudah lebih cepat untuk menghadap kepada Tuhan. Aku sudah tinggal di kerajaan surga bersama Tuhan. Nah, itulah yang menjadi suatu keuntungan keuntungan daripada kematian gitu. Jadi banyak orang yang terkadang mengatakan bahwa kematian itu adalah suatu hal yang mengerikan, suatu hal yang menakutkan bagi orang yang percaya, bagi orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi sudah mengalami kelahiran baru. Kematian itu adalah suatu keuntungan. Ya. Walaupun terkadang kita menghadapinya itu suatu kengerian. Kenapa? Karena secara natur manusiawi kita, memang kita akan menakutkan, menyeramkan. Karena kita sudah tidak bisa bernapas, kita sudah tidak bisa melihat, karena kita sudah tidak bisa lagi beraktivitas seperti sedia kala, dan kita sudah tidak bisa lagi memberikan emosional, ya kan? Rasa cinta, rasa kasih sudah tidak ada lagi gitu. Jika kita sudah mati dan kita sudah kaku, terbujur kaku gitu. Dan yang tinggal hanyalah karena tubuh kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh gitu ya. Tubuh kita itu sudah kelihatan kan, jiwa kita sudah mati, tapi roh yang ada di dalam kita itu, ya kan, roh yang ada di dalam tubuh kita itu nantinya akan terangkat ke surga, ya. Dan kita pada saat terangkat ke surga, kita akan diberikan tubuh kemuliaan oleh Yesus Tuhan. Nah, itulah makanya dikatakan bahwa kematian itu adalah suatu keuntungan buat kita. Jadi tidak usah mati gitu ya. Jadi, kita harus berserah kepada Tuhan. Secara natur manusia pasti semua orang pasti takut mati, pasti takut mati. Termasuk saya juga takut mati, ya kan, takut untuk mengalami kematian gitu ya. Nah, itu. Tapi ketika kita sudah mati, orang-orang yang menangisi kita, saudara-saudara kita atau apapun, kita sudah tidak bisa melihat lagi, sudah tidak ada terkoneksi lagi. Dan ketika kita orang yang mati berbicara mengenai hidup, kita tidak bisa lagi. Jadi sudah tidak ada koneksinya, kehidupannya sudah berseberangan, sudah berbeda. Itu sih kalau dari aku. Sering bertanya-tanya sendiri dalam hati gitu Bang Dedi, persampunan jadi bertanya lah, dan sekarang sudah menemukan jawabannya. Terima kasih banyak buat Bang Dedi sama itu Tambunan, terberkati sekali. Terima kasih ya Bang Dedi itu Tambunan. Sama-sama itu. Ada yang lain? So happy mana lu? Ini enggak. Enggak, belum ada yang angkat tangan Bang. Yuk teman-teman, ada yang mau bertanya? Atau mau sharing Bang lagi? Atau ada yang mau sharing? Iyalah. Ini sisi. Yuk, ada nggak teman-teman? Oh ya, satu lagi ya, mungkin terkadang ada orang Batak itu banyak ya, kalau yang di Bonapasok itu kalau di kuburan itu terkadang saya bisa waktu saya masih kecil orang tua saya ngajar ketika dia ada di kuburan itu sering di kuburan ini kasih rokok, kan? Kuburannya dikasih rokok ya kan, kuburannya itu dikasih rokok, katanya bisa supaya apalagi kalau misalnya yang meninggal itu opung laki-laki misalnya gitu kan, kasih rokok gitu. Atau perempuan juga banyak juga sih yang udah ngerokok ya, dia bisa ngerokok katanya gitu. Sebenarnya itu merupakan suatu hal yang menurut saya sih yang nggak benar gitu ya, karena orang yang mati itu nggak bakal bisa lagi merokok. Orang yang mati itu bisa lagi merokok gitu. Itu adalah kepercayaan yang kuno menurut saya gitu.
Jadi kayak yang kuno yang sudah tidak lagi yang sudah tidak bisa lagi kita ajarkan kepada anak-anak kita nantinya gitu ya. Nah, karena orang yang mati itu sudah tidak bisa merokok, orang yang mati sudah tidak bisa makan, tidak bisa minum, bahkan sudah tidak bisa melakukan aktivitas yang apapun juga gitu, karena dia sudah mati gitu. Nah, jadi itu pun suatu hal yang salah gitu ya, suatu sikap yang salah gitu, yang harusnya kita perbaiki supaya di kemudian hari itu sudah tidak menjadi suatu generasi keturunannya bisa melihat seperti hal-hal seperti itu gitu. Udah salah lah menurut saya itu dalam. Oke bang, thank you bang untuk tambahannya. Yuk Kak Anita.